Sebuah truk tronton pengangkut semen alami kecelakaan di flyover Dermoleng Ketanggungan Brebes pada Senin malam. Kurangnya pasokan air bersih kini warga Rembang mengalami kekeringan pada lahan pertanian. PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro imbau pensiunan PNS untuk terus produktif. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sebuah truk tronton pengangkut semen alami kecelakaan di flyover Dermoleng Ketanggungan Brebes pada Senin malam. Penyebab kecelakaan diduga akibat rem truk tronton tidak bekerja sehingga menabrak truk tronton lain serta satu sepeda motor. Sedang akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal di lokasi kejadian dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 truk tronton dan 1 sepeda motor ini terjadi di flyover Dermoleng Ketanggungan Brebes pada Senin malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari video warga terlihat sejumlah korban sedang dievakuasi oleh warga untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedang terjadinya kecelakaan diduga akibat truk tronton pengangkut semen ini mengalami remblong sehingga ketika kondisi jalan flyover menurun dari Ketanggungan ke arah Propok, laju truk tronton tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menabrak truk tronton lain yang berada di depannya serta 1 sepeda motor yang ditumpangi 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. Diduga untuk kendaraan truk ini saat turunan terjadi remblong. Kemudian di depannya ada 2 kendaraan sepeda motor dan 1 truk juga di depannya. Nah, saat ini korban sudah sedang kami inventarisir ya, dan kami turut berduka, 1 meninggal dunia dan 4 dalam perawatan rumah sakit. Kalau dugaan sementara ini remblong atau gimana? Diduga remblong. Nanti hasil penyelidikan nanti kami laporkan. Usai petugas dari Satlantas Polres Brebes melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, kemudian bangkai sepeda motor dibawa ke Mapolres Brebes. Sedang untuk truk tronton yang mengangkut semen dievakuasi ke tempat yang aman. Sementara itu, 1 korban yang meninggal di lokasi kejadian atas nama Untung 30 tahun, warga desa Kubang Wungu Ketanggungan. Setelah diidentifikasi dan mayat dimandikan di RSUD Insinyur Soekarno Ketanggungan, oleh pihak keluarga kemudian jenazah dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Sedang korban luka berat dan ringan saat ini tengah menjalani perawatan medis di RSUD Brebes. Pasca kecelakaan yang melibatkan 2 truk tronton dan 1 sepeda motor, arus lalu lintas di flyover Dermoleng Ketanggungan kembali normal sekitar pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi koas asal Jakarta ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya di Kota Semarang. Jenazah korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Semarang guna penyelidikan lebih lanjut. Penemuan mayat perempuan di dalam kamar kos di Jalan Kijang, Kota Semarang, Senin sore mengejutkan warga sekitar. Korban diketahui berinisial DW 23 tahun asal Jakarta, salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Kota Semarang. Penemuan mayat ini berawal adanya tagihan uang pembayaran dari pengemudi taksi online yang menunggu di depan kos usai mengantar korban dari Klaten. Pemilik kos dan penghuni kos yang lain berusaha menghubungi melalui handphone dan mengetuk kamar korban, namun tidak ada respon. Rekan korban kemudian memutuskan untuk membayar uang tagihan taksi online. Rekan korban juga mendapatkan informasi dari sopir bahwa korban ada masalah dan sempat ribut melalui telepon. Cerita dari sopir taksi membuat teman-teman korban khawatir. Mereka kemudian membuka paksa kamar korban dan mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya, terus kata teman saya cowok, kata pacarnya, nggak apa-apa, mungkin emang
belum bangun ya, belum bangun. Nah, nanti gedor lagi aja, katanya biasanya dia bangun jam 3 jam 5 gitu. Udah kita gedor terus, nggak dari jam 11, jam berapa lagi gitu tuh. Pokoknya semenjak dari gedor pertama itu ada gedor lagi. Gedor lagi, dia kalau misalnya, atau kita bilang dia kalau misalnya emang butuh waktu sendiri, bilang, jadi kita nggak perlu panik gitu. Tapi dia nggak respon sama sekali. Dia akhirnya jam 3 tadi setelah saya jemput teman saya gitu, jam 3, udah kita gedor aja nih, kalau memang rusak kita ganti rugi bareng-bareng aja gitu. Udah pas digedor, minta bapaknya tuh pertama buka pintunya kan, nggak bisa dibuka. Kira dipecahin kacanya, pas dipecahin kacanya, kuncinya nyangkut di dalam, jadi dia kunci dari dalam. Terus ternyata dia udah tutup timur sedikit, tangannya kita buka aja nih, tangannya ada kaku, ada terlentang. Pakai baju sama seperti yang di mana kita temukan memang ada seseorang ya, jenis kelamin perempuan ditemukan tadinya dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian ada upaya dari pihak teman-temannya untuk didobrak ya. Setelah didobrak kita juga sudah datang ke situ, kita cek ternyata dalam keadaan sudah kaku, dalam keadaan meninggal. Indikasi awal kan? Indikasi awal kita selidiki ya, yang jelas kita tetap padu kata bersama dalam arti kita tetap ngecek, nanti yang bisa memutuskan ini adalah dari pihak kedokteran karena mayat langsung kita kirim ke rumah sakit Bayangkara. Ada luka kekerasan? Sementara tidak ada, kekerasan tidak ada. Cuma kita mencurigai ada sesuatu karena dikunci dari dalam. Dari hasil penyelidikan polisi di lokasi kejadian, tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi juga sudah menghubungi pihak keluarga korban, dan guna proses lebih lanjut jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kurangnya pasokan air bersih kini warga Rembang mengalami kekeringan pada lahan pertanian. Tak hanya itu, beberapa embung yang berada di Kecamatan Rembang dan Sulang juga sudah kering tak ada air, serta di beberapa kecamatan yang lainnya, debit air di embung di kisaran 25%. Setelah kurangnya pasokan air bersih, kini warga Rembang mengalami kekeringan pada lahan pertanian, sehingga tidak bisa ditanami tanaman pangan seperti halnya padi. Hingga membuat para petani beralih menanam tanaman palawija sebab kebutuhan air tanaman palawija lebih sedikit dibanding dengan padi. Tak hanya itu, beberapa embung yang berada di Kecamatan Rembang dan Sulang sudah kering dan tak ada air. Serta di beberapa kecamatan yang lainnya, debit air di embung di kisaran 25%, serta diperkirakan debit air hanya dapat bertahan hingga bulan September. Kabupaten Rembang sendiri memiliki 283 embung, tetapi yang berfungsi saat ini hanya 185 embung. Tak hanya embung, Pemkab Rembang juga membangun sumur dangkal sejumlah 804 sumur guna menunjang embung yang mulai kering. Agus Iwan Haswanto selaku Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang mengatakan saat ini Kabupaten Rembang sudah memasuki musim tanam 3. Sedangkan sawah irigasi hanya ada di beberapa kecamatan saja, yaitu Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, serta Kecamatan Sluge. Jadi kami cek rata-rata embung kita memang sudah mulai surut, diperkirakan rata-rata hanya sekitar tinggal 25% volume embung yang ada untuk dipertahankan untuk menjaga konsumsinya lebih seperti awal aman. Tapi untuk keperluan yang memang sangat mendesak, kita mengizinkan, membolehkan petani untuk bisa memanfaatkan untuk ternak maupun untuk tanaman. Itu hanya bisa digunakan untuk berapa bulan lagi, Pak? Mungkin hanya sampai September ini saja. Tak hanya itu, Agus Iwan juga mengungkapkan bahwa rata-rata debit air di embung hanya tinggal 25% dan diperkirakan hanya bertahan sampai bulan September mendatang. Pihaknya juga mengimbau untuk saat ini air yang tersisa di embung digunakan sebaik mungkin untuk hal-hal yang mendesak saja. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, aksi protes dilakukan salah satu petani garam di Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Aksi protes dengan menabur atau membuang garam di jalan merupakan bentuk kekecewaan para petani garam. Lantaran dalam kurun waktu 2 bulan saja, harga garam dapat terjun bebas. Enggak murah. Satu hari meriah. Para petani garam asal Dasun, Rembang ini kecewa sebab dalam kurun waktu 3 bulan, harga garam saat ini turun drastis, alias terjun bebas hingga 80%. Semula garam berada di harga Rp4.000 hingga Rp5.000, kini garam hanya di kisaran Rp800 hingga Rp1.000. Bentuk kekecewaan ini mereka luapkan dengan menabur atau membuang garam di jalan penghubung Desa Dasun dan Desa Sendang Asri. Selain itu, mereka juga menyayangkan dengan permainan harga ini. Mereka menduga permainan harga garam ini disinyalir dilakukan oleh para makelar. Sebab para makelar mempunyai banyak akses dan jaringan, sehingga dengan mudah membeli garam murah serta menjual mahal. Petani garam yaitu Danar Ristanto dan Kushuda di wilayah Dasun mengungkapkan bahwa para petani garam menjual garamnya ke tengkulak. Mereka juga menambahkan aksi protes ini dilakukan agar dapat perhatian dari pemerintah agar harga garam bisa stabil kembali. Sampai harga anjlok ada faktor? Nggak tahu memang saya. Nggak tahu. Tanyanya di atas. Impor terus kok. Turun katanya, ya sebelumnya lalu lah. Katanya itu pasarnya sepi kayaknya. Ini kalau jualnya kemana Pak? Ke Tengkulak atau seperti apa Pak? Tengkulak, semua lewat Tengkulak. Kalau dugaan harga mulai turun ini dari Tengkulak atau seperti apa? Dari siapa ya? Dari yang punya uang. Mungkin ada permainan di Tengkulak mungkin semua pasti permainan toh Mas. Kalau nggak permainan ya nggak untung. Terus harapannya seperti apa? Harapannya ya pemerintah mampu untuk membantu petani. Pertama pemodalan awal itu. Jadi petani itu orang ngebon ning makelar. Hari itu cari 100.000 aja susah buat kerja harian. Kayak sekarang kan umumnya harian kan 100.000. Kalau harga garam saat ini berapa Pak? 800. Sebelumnya berapa Pak? Pertama 4.000 bulan Juli awal Juli, terus bulan Juli mulai habis itu sudah turun drastis tinggal 900. Jadi aksi buang uyah ini untuk aksi protes ya Pak ya? Ya protes biar harganya dinaikkan. Apa kalau harapannya petani garam seperti apa Pak? Petani garam itu harganya itu enggak terlalu turun terus gitu loh. Ia juga berharap pemerintah dapat membantu modal awal petani garam sehingga para petani garam tidak meminjam uang kepada makelar. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. ...211 pegawai negeri sipil Kabupaten Pati terima surat keterangan pensiun dengan masa pensiun dari bulan September hingga Desember. Sementara itu dalam kesempatan ini PJ Bupati Pati Hengkar Budi Anggoro menghimbau kepada pensiunan PNS untuk terus produktif. Inilah pengambilan surat keterangan pensiun dengan antrian yang mengular. Total 211 pegawai negeri sipil di Kabupaten Pati dengan masa pensiun pada September, Oktober, November, dan Desember mendapatkan SK pensiun. Rincian dari 211 orang ini diwakili oleh perwakilan unsur pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pelaksana, dan atau pejabat fungsional. Sementara rincian dari total keseluruhan penerima pensiun, diantaranya berdasarkan pangkat dan golongan.
Batas usia pensiun 4B ke atas sebanyak 42 orang, batas usia pensiun 4B ke bawah sebanyak 169 orang. Sementara berdasarkan jabatan, yakni pejabat tinggi pratama sebanyak 2 orang, pejabat administrator sebanyak 8 orang. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati, Muhammad Syaiful Iqmal menuturkan nantinya kekosongan di kursi pejabat akan digantikan oleh pelaksana tugas, termasuk 2 kepala dinas yang juga pada hari menerima SK pensiun. Keduanya yakni Rubiono selaku Kepala Disduk Capil yang pensiun per 1 September dan Winarto, Kepala Disdikbud Pati yang pensiun per 1 Oktober. November, Desember 2023 ada 2 CPT dan beberapa pejabat administrator maupun pelaksana dan beberapa kepala sekolah. Tentunya untuk sementara waktu dari pejabat-pejabat yang kosong akan diisi oleh pelaksana tugas PLT. Sementara itu, penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menuturkan harapan kepada para penerima SK pensiun untuk dapat terus menjaga kesehatan, kembali berkecimpung di lingkungan masyarakat dan keluarga. Sekalian nanti selama memasuki masa purna tugas nanti akan lebih banyak yang Bapak Ibu sekalian bisa kerjakan. Baik Bapak Ibu sekalian, lebih banyak konsentrasi fokus pada keluarga ataupun pada lingkungan. Yang mungkin mohon maaf selama ini banyak yang Bapak Ibu sekalian tinggalkan karena mungkin kesibukan Bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan tugas dan kewajiban di tempat kita di Kabupaten Pati ini. Pihaknya menambahkan dengan berakhirnya tugas, para ASN dapat kembali berkarya dengan baik di organisasi maupun berkontribusi di lingkungan sekitar. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, hadir sembari sosialisasikan Pesta Demokrasi Indonesia 2024 mendatang kepada pemilih pemula, Komisi Pemilihan Umum turut hadir membersamai di momentum estafet Tunas Kelapa Kuartir daerah Jawa Tengah di Kabupaten Pati. Momentum pemberangkatan estafet Tunas Kelapa Kuartir daerah Jawa Tengah yang digelar siang tadi di depan kantor Kepala Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, diikuti oleh ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Pati. Momentum rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka ke-62 ini, Kabupaten Pati ditunjuk sebagai titik keberangkatan dari 14 titik dimulainya estafet Tunas Kelapa. Dan nantinya akan diestafetkan ke Kabupaten Kudus dan berujung di Kabupaten Pemalang, yang merupakan titik tujuan perayaan Hari Ulang Tahun Pramuka ke-62. Pada momentum berkumpulnya para pelajar ini, Komisi Pemilihan Umum turut hadir untuk memeriahkan sekaligus menyosialisasikan gerakan pemilu kepada para pemilih pemula. Dengan memboyong panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara Kecamatan Kayen, dan disambung dari panitia pemilihan Kecamatan Sukolilo serta panitia pemilihan suara Sukolilo. Tak hanya itu, maskot pemilu 2024 Surasulu juga dihadirkan. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif dan Hubungan Masyarakat, Dedi Pirngadi, menuturkan lewat momentum estafet Tunas Kelapa ini, KPU Pati turut mengawal sembari mensosialisasikan pemilu 2024 mendatang kepada pemilih pemula. Di antara mereka kan tentunya sudah ada yang menjelang 17 tahun. Nah, dari 17 tahun itu sudah memasuki sebagai usia untuk pemilih pemula. Jadi kita KPU hadir untuk melakukan pendidikan untuk pemilih pemula juga. Mungkin yang diperlukan atau yang perlu ditekankan bagi para pemilih pemula apa, Pak? Kita tentunya dengan pemilih pemula itu kita berusaha untuk memberikan pemahaman informasi dan lain-lain sehingga kita bisa memeriahkan nanti mengajak pemilih pemula tersebut tentang bagaimana sih itu pemilu yang sebenarnya untuk pemilu serentak tahun 2024. Sementara itu, Sugiono selaku Ketua Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Pati
menuturkan melalui kegiatan estafet Tunas Kelapa Kuartir Cabang Jawa Tengah tahun 2023 yang bertajuk melalui gerakan pramuka kita wujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Sebagai kegiatan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan gerakan pramuka, yakni membentuk manusia yang berkarakter, berkepribadian, berwatak, berbudi berleluhur sebagai warga negara Republik Indonesia yang berwawasan dan berjiwa Pancasila. Pihaknya menambahkan melalui gerakan pramuka diharapkan menjadi sumber daya yang berkarakter, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur sebagai warga negara Indonesia. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kongres Perempuan Nasional akan kembali digelar di Kota Semarang dengan tema besar mengenai tantangan dan peluang perempuan di masa yang akan datang. Kongres Perempuan ini akan digelar selama 3 hari, yakni pada akhir bulan Agustus nanti. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali dipercaya menjadi tuan rumah agenda besar nasional. Agenda besar yakni Kongres Perempuan Nasional akan digelar di kampus Universitas Diponegoro. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai 24 Agustus hingga 26 Agustus 2023 mendatang. Ketua 1 Kongres Perempuan Nasional menyebut ada sekitar 1.000 peserta dari berbagai daerah di tanah air yang akan hadir dalam acara tersebut. Selain itu, sejumlah tokoh juga siap meramaikan kongres tersebut, dan rencananya untuk pembukaan akan dilakukan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Prayoga. Sementara untuk penutupan akan dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani. Belum lagi terkait dengan pernikahan anak dan sebagainya, itu masih sangat tinggi sehingga perlu untuk mendialogkan masalah ada di mana masalahnya, peluangnya apa, tantangannya apa. Apakah memang budaya kita yang salah ataukah kita yang salah menafsirkan, sehingga itu kita harus sama bersama kemudian mencari gagasan atau ide-ide yang kemudian bisa kita gunakan untuk memperbaiki kondisi dan situasi yang hari ini mungkin masih buruk terkait dengan kekerasan ataupun kekerasan terhadap perempuan. Pada Kongres Perempuan Nasional 2023 mengusung tema demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia, dengan melibatkan berbagai organisasi dan instansi, baik pemerintah dan swasta. Berbagai isu yang dihadapi perempuan juga akan dibahas, mulai dari pemerintahan, kedaulatan pangan, kesetaraan gender, penghapusan kekerasan, lingkungan, dan tantangan yang dihadapi perempuan masa kini dan yang akan datang. Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.